kenali diri kalian, bagaimana kalian memandang diri kalian. Aku orangnya seperti apa ya? Aku orangnya Oke, di video ini aku akan ngelanjutin obrolan kita tentang mental health. Nah, yang pertama akan kalian temukan adalah tentang mengenali diri kalian terlebih dahulu. Kayak gimana sih, gitu kan? Nah, kalian lihat di sini ada yang namanya emotional intelligence ya. Ada 4 kuadran di sini, dari mulai self awareness, self-management, social awareness, sampai ke relationship management. Ini tuh seperti kuadran yang saling berpengaruh satu sama lain, dan nanti akhirnya idealnya ketika kalian sudah bisa mengenali diri kalian sendiri, mengenali lingkungan sosial kalian, memanage diri kalian, dan kalian bisa melakukan hubungan, mengelola hubungan dengan lingkungan kalian atau dengan orang lain gitu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam dulu tentang self awareness. Jadi di sini ada 3 hal ya yang menjadi penting. Bagaimana kalian bisa mengenali emosi kalian, bagaimana kalian bisa akurat menilai diri kalian ya secara strength, weakness, kemudian value diri kalian, sampai yang ketiga di mana kalian bisa punya atau terbiasa melakukan kepercayaan diri terhadap diri kalian sendiri. Nah, sebelum sampai ke 4 hal itu, aku akan gali tentang self-concept kalian. Kenapa ini penting ya? Karena kalau misalkan kalian udah punya gambaran tentang self-concept kalian ke depannya mau ngapain, tujuan kalian apa, kalian berproses untuk mengelola suatu emosi seperti apa, kalian akan berangkat dari sini. Oke? Nah, 3 komponen itu apa aja? Yang pertama adalah self-image, yang kedua adalah self-esteem, dan yang ketiga adalah ideal self gitu. Kalian ini refleksiin ke diri kalian. Ini nggak bisa dipelajari kayak kamu nanya ke teman kamu ya. Bisa, tapi sebagai referensi. Tapi yang kenal adalah diri kalian sendiri. Karena tentang self-concept ini adalah bagaimana seseorang atau diri kita itu berpikir, mengevaluasi, dan akhirnya merasakan bahwa kita itu seperti apa. Oke? Nah, yang pertama adalah self-image. Self-image ini adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ini nggak sama ya, self-image ini nggak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Oke? Dan self-image ini datangnya dari mana? Ini adalah hasil dari bagaimana kalian ngerefleksiin pengalaman kalian nih, dan juga interaksi kalian dengan orang lain. Ini bisa berupa apapun, berupa knowledge, berupa skill, berupa physical awareness ya, dan lain-lain sebagainya. Contohnya aku mau ngambil yang paling populer ya sekarang ini adalah tentang female atau perempuan dalam memandang fisik mereka. Banyak dari kita yang selalu merasa bahwa kita itu kurang sempurna, dalam artian misalkan aku terlalu gendut, aku terlalu kurus gitu. Nah, itu self-image yang kita bangun terhadap diri kita sendiri loh, hati-hati gitu. Padahal mungkin di keadaan sebenarnya nggak kayak gitu. Ada mungkin beberapa orang yang nyeletuk kayak gitu. Tapi apakah itu jadi generalisasi bahwa diri kita seperti itu? Nah, itulah yang jangan sampai self-image kita itu memang kecenderungannya itu terpengaruh dari lingkungan luar. Jadi, kenali diri kalian, bagaimana kalian memandang diri kalian. Aku orangnya seperti apa ya? Aku orangnya tipikalnya kayaknya humoris. Kenapa? Karena aku merasa ketika aku sedang misalkan ngobrol sama teman-teman sering ketawa gitu. Terus interaksi sama orang lain juga, orang lain sering bilang aku bisa membawa suasana. Itu nggak apa-apa, bukan berarti kalian itu kepedean atau kalian itu sombong ya. Tapi memang itulah diri kalian. Ketika kalian udah tahu itu, kalian juga bisa tahu potensi kalian ke depannya apa. Kalau misalkan kalian humoris, bisa aja kan kalian ke depannya ikutan stand up. Itu ya misalkan jauhnya. Dari situ kalian bisa mendapatkan uang, kalian bisa mengelola hobi kalian. Nah, kayak gitu-gitu yang memang dari sekarang kalian harus pahami, oke? Yang kedua adalah tentang self-esteem. Ini adalah tentang bagaimana kalian memberikan nilai kepada diri kalian sendiri. Seberapa kalian menghargai diri kalian, dan bagaimana saat aku dan orang
ada orang lain, aku bandingkan gitu. Apakah gapnya terlalu jauh, ataukah sebenarnya ya udah aku adalah aku dan dia adalah dia. Oke, aku mendapatkan pembelajaran dari dia, aku dapat motivasi dari dia, atau aku tahu ada kesalahan di dia yang nggak boleh aku ulangi gitu. Nah, jadi ini sih sebenarnya refleksi-refleksi ini yang perlu kalian lakukan, sehingga kita juga tahu saat orang lain merespon sikap kita punya nilai yang sebesar apa. Makanya banyak orang-orang yang ngerasa insecure gitu ya, banyak orang-orang yang ngerasa aku kurang di A, kurang di B, nggak pantas, nggak cocok gitu. Apakah itu udah melalui serangkaian proses refleksi gitu, dan membayangkan pengalaman diri kalian sebelumnya, interaksi orang lain, ideal self kalian? Belum. Itu biasanya judgement yang muncul karena memang kita ngerasa nggak cocok aja, dan orang lain tuh kesannya kayak jadi bumerang buat kita. Padahal kita punya nilai diri yang sangat-sangat tidak bisa tidak bisa dinilai gitu harganya. Dan sayangilah diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Oke. Yang ketiga adalah ideal self. Ini tentang bagaimana kalian suatu saat nanti itu pengen menjadi apa. What you like to be. Tentang harapan kita mau kayak gimana sih, oke? Dan sebagai tujuan kita untuk mengaktualisasikan diri. Misalkan gitu ya, ideal self aku tuh aku pengen jadi, atau aku seneng banget ngelihat siapa ya, misalkan aku nih artis Sherina, aku seneng banget ngelihat dia secara knowledge, secara sharing sama orang-orang di sekitarnya gitu, dan lain-lain. Nah, aku melihat tuh ada beberapa hal yang aku pengen jadi dia dan aku belum punya gitu. Nah, dari situlah aku value diri aku dan aku melihat image diri aku. Oke, ternyata aku tipikal orang yang juga senang sharing nih, tipikalnya kayak Sherina gitu. Aku juga senang baca buku kayak dia, tapi aku punya nilai yang lebih. Aku berbeda dari dia karena apa? Karena kan kita juga nggak tahu ya si Sherina tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Jadi memang ketika kita punya ideal self, itu adalah salah satu motivasi kita untuk kita berkembang, untuk kita mencari celah-celah mana nih yang bisa kita aktualisasikan supaya kita jadi ideal self kita gitu. Oke. Nah, di sini ada salah satu diagram tentang inkongruensi dan juga kongruensi. Singkatnya adalah ketika kalian melihat ya, kalian punya ideal self dan kalian juga punya self image, tapi keduanya itu ketika disandingkan, punya gap yang kecil atau semakin lama semakin jauh, itu tidak inkongruen. Dalam artian di sini self aktualisasi kalian itu cuma sedikit gitu. Jadi misalkan kalian melihat diri kalian A, terus ideal self kalian C gitu ya, sehingga kalian nggak tahu tuh akan berjalan masing-masing. Nah, tapi ketika kalian tahu nih self image kalian misalkan menjadi orang yang aku tadi humoris gitu yang ngeliat diri aku, terus ideal self aku tuh aku pengen jadi orang yang humoris tapi dia terstruktur juga dan tahu di mana aku bisa membawakan candaan-candaan aku. Ketika digabungkan, oh ternyata gapnya itu banyak, maksudnya gapnya itu banyak ya, semakin menyatu gitu. Nah, disitulah timbul aktualisasi diri kalian bahwa berarti aku harus belajar untuk mengelola kondisi. Aku harus bercanda di tempat A, di tempat B, tapi nggak boleh di tempat C, di tempat D. Terus aku juga kalau misalkan emang mau nyeriusin ya humor aku bikin itu lebih terstruktur. Aku sering-sering baca, aku sering-sering denger stand up kayak, atau misalkan hal-hal yang sifatnya humoris lainnya. Gitu. Jadi bukan yang sifatnya cuma natural aja, tapi bisa kalian asah, bisa kalian latih supaya memang self image dan self esteem kalian pun nantinya akan sesuai dengan ideal self kalian gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah set up goals. Ini terakhir ya dari materi tentang self awareness. Set up goals ini sifatnya adalah tentang bagaimana kalian bisa membuat tujuan dari apa yang sudah kalian pahami tentang diri kalian. Nah, dari self image, kemudian self esteem, ideal self itu bisa jadi basic buat kalian juga nih memahami kelebihan, kekurangan, kemudian juga ancaman-ancaman yang datang dari luar, dan juga kesempatan apa sih yang bisa kalian improve dalam diri kalian.
Sehingga nanti kalau kalian kalian tahu hobi kalian juga apa, kalian bisa set up goals, secara short, middle, dan juga long term. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah kalian latihan untuk mengenali diri kalian, mengenali apa yang kalian inginkan, dan juga mengenali kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kalian. Gitu. Nah, setelah ini kita akan move tentang stress management yang berhubungan juga tentang bagaimana kalian mengelola diri kalian.